Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Thanksgiving Day yang tahun ini dirayakan pada tanggal 25 November. Hari yang penuh dengan sukacita bagi sebagian besar orang, khususnya mereka-mereka yang ada di daerah Amerika, di Eropa. Karena mereka bersama-sama berkumpul dengan keluarga, mereka makan, bersyukur, dan berpesta bersama. Nah, saudara, saya akan mengajak kita melihat satu renungan singkat mengenai Thanksgiving. Ya, kita akan sama-sama merenungkan tentang Thanksgiving yang saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 hingga 18. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, perayaan Thanksgiving itu dimulai tahun 1621. Di mana dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok Pilgrims of Plymouth, penjajah dari Inggris, dengan suku Wampanoag dari suku Indian, berkumpul bersama-sama merayakan hari panen. Mereka berkumpul, mereka jadinya memberikan sebuah kebiasaan setiap tahun berkumpul dan berpesta dan bersyukur karena panen yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu terus dirayakan sampai pada zaman sekarang, hari yang menjadi hari yang besar bagi negara-negara di Eropa, di Amerika, dan mereka bersama-sama merasakan sebuah hari yang Thanksgiving banget sama Tuhan untuk keluarga mereka dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita dalam konteks saat ini? Apakah kita masih merayakan? Apakah kita hanya mengucapkan syukur di hari Thanksgiving? Kita hanya berkumpul dengan keluarga di hari Thanksgiving. Nah, secara unik dalam tahun 2021 ini, pengalaman kita begitu rupa unik. Apakah masih kita bisa bersyukur? Tahun 2021 ini, teman-teman sekalian, pandemi masih ada. Teman-teman mengalami, masih ingat Juni, Juli kemarin itu bulan-bulan yang mungkin begitu berat karena begitu banyak orang-orang yang terkena COVID. Dalam periode itu, apakah engkau kehilangan teman? Apakah engkau kehilangan sahabat, kehilangan keluarga atau orang yang kau kasihi? Pandemi masih ada. Bisnis tidak mudah, sulit. Omset turun belum pulih. Income turun belum pulih. Kebutuhan meningkat. Pandemi masih ada. Dan mungkin kita bertanya sama Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Sehingga saudara, kalau kita mau jujur sama hidup kita, tidak mudah kita bisa berkata Thanksgiving. Bahkan di dalam hidup yang sangat sulit dalam 2021 ini. Mari kita lihat lagi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan sekali lagi buat teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebetulnya yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, menarik sekali saudara, di dalam bagian ini ada 3 hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan, yang saya akan berikan satu judul kecil, yaitu 3 impossible commands. 3 hal perintah yang rasanya mustahil. 3 impossible commands. Apa itu? Perintah yang pertama yang rasanya mustahil adalah bersukacitalah senantiasa. Rejoice always, bersukacita senantiasa. Apa artinya? Bukan bersukacita sekali-sekali, bukan. Apa artinya? Apakah selalu tertawa, selalu berbahagia, selalu memasang wajah yang senyum, happy face, smiley face? Apakah berarti tidak boleh sedih? Kalau sedih itu dosa? Saya rasa bukan demikian ya. Kita akan lihat lagi konteksnya. Mengapa disebutkan ayat ini oleh Rasul Paulus? Karena konteksnya adalah menerima surat ini orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Bicara mengenai penderitaan, bicara mengenai penganiayaan. Nah, kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 11. Ucapan bahagia. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat bahwa sebetulnya bukan hanya soal feeling saja bersukacita. Tapi di sini ada satu ketaatan, meski harus menderita. Meski harus menderita dan mengalami kesulitan, tetap taat sama Tuhan dan bersukacita menjalani semuanya itu. Saudara, di sini kita perlu kesadaran bahwa kita belajar merasa cukup, contentment. Saudara,
John Piper dalam buku When I Don't Desire God berkata begini, we have to fight for joy in the Lord. Fight for joy. Kita harus berjuang untuk bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena memang tidak mudah. Bagaimana kita bisa lakukan itu, saudara? Pertama begini, setiap harinya mari kita fokus kepada berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kita fokus kepada berkat rohani yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Saudara, itu hal yang kelihatannya mudah tetapi sulit untuk kita lakukan. Tapi kita belajar fokus kepada berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, perjalanan di dalam roh. Mengapa? Karena sukacita adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kita tahu pasti bahwa sukacita itu bukan hebatnya kita, tapi karena buah Roh Kudus. Kita harus tinggal dan berdiam di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, menikmati sukacita kita harus belajar untuk bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan setiap saat. Saudara, bernyanyilah bagi Tuhan setiap saat. Tidak peduli suaramu mungkin kurang bagus pas-pasan, tetapi yang penting hatimu penuh dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara, impossible command yang kedua itu apa? Dalam bagian ini kita melihat Paulus berkata, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Tetaplah berdoa. Dalam kondisi orang-orang yang teraniaya itu tidak mudah, saudara. Meskipun mereka tetap tahu mereka harus berdoa, tapi itu hal yang sangat sulit juga, luar biasa. Apa artinya tetap berdoa? Apa artinya berdoa tidak putus-putus? Apakah seperti 24 jam harus terus berdoa? Tidak lakukan hal yang lain? Pasti tidak, saudara. Nah, ada dua kisah yang menarik dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas. Yang pertama dari Lukas 11 ayat 5-13 tentang seorang sahabat yang pergi ke rumah temannya minta roti, pinjam roti. Yang kedua Lukas 18 ayat 1-8 tentang kelutan seorang janda yang minta kepada seorang hakim untuk bisa dikabulkan permintaannya dia. Jadi dua kisah itu kalau saudara-saudara melihat, saya akan tampilkan ayat di sini. Kita akan melihat bahwa kedua orang itu tidak tahu malu dan terus-menerus menggedor dan meminta. Dan akhirnya, baik teman yang diminta pinjam roti maupun hakim yang tidak benar itu nyerah, pasrah. Ya sudah, aku berikan saja yang kamu mau. Nah, itu mengajarkan satu keuletan seseorang dalam meminta. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita pray without ceasing. Berdoa, tetap terus berdoa. Berdoa terus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Ya, kita akan sama-sama belajar untuk kita belajar bagaimana kita harus depend on God. Sadar bahwa kita tuh bergantung sama Tuhan, saudara. Engkau bisa hidup, engkau bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan setiap saatnya. Waktu Tuhan ingin stop hidupmu, dengan mudah dia akan stop hidup kita. Maka kita sadari bahwa kita hidup bergantung sama Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kita latih menyampaikan doa-doa secara singkat. Doa-doa singkat kapanpun kita ada waktu, ada kesempatan. Ingat pergumulan orang kita doakan. Lihat situasi di sekitar kita doakan. Dan kalau ada orang yang sudah bilang begini, tolong ya bro doain gua, kita sudah janjikan, oke iya gua doain lu, dukung dalam doa. Mari kita lakukan itu, saudara. Apa yang sudah kita janjikan kita doakan. Ini sebuah latihan yang sangat bagus untuk kita membuat kehidupan doa yang makin intim dengan Tuhan. Berdoa kapanpun kita bisa, kapanpun kita ingat pergumulan seseorang. Lalu yang ketiga, saudara, secara khusus spend waktu baca firman Tuhan dan berdoa setiap harinya. Berdoa setiap paginya. Waktu kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan secara personal sama Tuhan. Kita menikmati waktu yang intim dengan Tuhan. Dan kita bisa memperbaiki kehidupan doa kita dan kehidupan kerohanian kita. Ini possible comment yang kedua. Dan ini possible comment yang terakhir, yang ketiga. Mengucap syukur dalam segala hal. Give thanks in everything. Saudara, dengan mudah kita bisa nyanyikan lagu Give Thanks. Tapi dengan jujur kita harus katakan, mudahkah kita mengucap syukur? Apakah itu mudah? Apakah itu susah? Atau itu susah banget, saudara? Saudara, bisakah kita menulis dalam sebuah kertas, melist down 10 hal yang bisa kita ucapkan syukur? Mungkin kita bisa 10 hal. Begitu dengan 20 hal yang bisa kita ucapkan syukur. Kita mulai pikir lagi. Bisa kita menulis 100 hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan? Saudara, itu mengajarkan kita untuk bisa melihat hal kecil yang terjadi dan belajar bersyukur buat segala hal yang terjadi. Pasal 5 ayat 20, firman Tuhan bilang begini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saudara, bagaimana kita bisa melatih mental seperti ini, melatih ucapan syukur seperti ini? Yang paling utama adalah begini, saudara. Kita harus memperdalam pengertian kita akan kedaulatan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Memang betul sometimes bad things happen to good people. Tapi mari kita sama-sama belajar memperdalam pengemahaman kita bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu baik kepada kita. Jadi Allah itu baik, Allah itu berdaulat, dan Allah itu mengasihi kita. Saya ulangi sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu berdaulat, Allah mengasihi kita. Saudara, Yusuf di akhir hidup dia menyimpulkan kehidupan dia yang begitu rupa up and down, yang sangat tidak menyenangkan tapi menyenangkan juga, tidak itu seperti itu. Jadi 50 ayat 20 dia bilang begini. Memang kamu telah memperkarakan hal yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah memperkarakannya untuk kebaikan dengan maksud lakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia melihat bahwa Allah memperkarakannya untuk kebaikan. Yusuf percaya bahwa Allah itu baik. Yusuf percaya bahwa Allah itu berdaulat dalam seluruh kehidupan dia. Dan Yusuf percaya Allah mengasihi dia, memperkarakannya untuk kebaikan. Saudara, yang berikutnya lagi adalah apa? Kita belajar bersukacita dalam segala hal, belajar bersukacita, belajar bersyukur dalam segala hal. Thanksgiving, thankfulness harus jadi habit kita. Akan menjadi habit kita kalau kita trust in God, jadi habit kita. Jadi antara thankfulness dengan trust harus jadi habit kita. Ya, kalau kita menggerutu, maka kita tidak percaya. Kita tidak percaya, maka kita tidak bisa bersyukur. Dan seterusnya yang terjadi, kita tidak bisa hidup bersyukur. Jika kita tidak bisa memahami, mengerti Tuhan itu baik kepada hidup kita tidak mungkin bisa percaya kepada Dia, dan akhirnya kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita ingat sekali lagi, thankfulness dan trust harus jadi satu. Ya, bagaimana kita bisa melatih habit tersebut untuk bisa makin belajar mensyukuri segala hal. Saudara, mengakhiri renungan ini saya ingat ada satu kisah tentang John Wesley. Dikatakan dalam kisah itu 13 tahun sebelum dia bertobat, ya, dia berbincang-bincang dengan seorang porter di kampusnya. Ya, porter itu tukang angkat-angkat barang dan sebagainya di kampusnya. Porter itu sangat miskin, kemudian dia hanya punya satu jaket saja. Dia belum makan dan dia tidak mudah mendapatkan makanan pada waktu itu karena hidupnya susah. Tapi dia punya hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan dan dia menunjukkan sikap yang sangat menyenangkan sekali. Saudara, waktu itu Wesley tanya kepada si porter ini, Pak, Anda bisa bersyukur padahal lu gak punya pakaian yang dipakai, lu tidak punya makanan, tidak punya tempat tidur yang permanen. Apa sih, hal apa saja yang bisa kau syukuri lagi selain itu? Lalu si porter berkata begini, saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan saya kehidupan. Dan karena Tuhan memberikan saya hati untuk mengasihi Tuhan dan kerinduan untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, jawaban yang sangat luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang Tuhan berikan, karena hati yang Tuhan berikan untuk bisa mengasihi Tuhan, dan karena kerinduan yang Tuhan berikan untuk bisa melayani Tuhan. Itu more than anything. Lebih daripada segala sesuatunya. So, sekalian mari kita mengakhiri renungan ini. Kita mengingat tentang hari Thanksgiving. Kita mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Mari kita belajar, ingat sekali lagi firman Tuhan tadi. Bagaimana kita harus belajar bersukacita senantiasa, berdoa terus-menerus, tidak putus-putus, dan mensyukuri segala sesuatunya. Saudara, Matthew Henry berkata begini, a truly religious life is a life of constant joy. We should rejoice more if we pray more. Satu kehidupan rohani yang baik, yang sejati itu adalah satu kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita yang terus-menerus konstan, dan orang-orang itu akan bersukacita senantiasa, dan semakin hari akan semakin berdoa terus-menerus. Mari kita belajar bersukacita senantiasa. Mari kita belajar berdoa senantiasa. Mari kita belajar bersyukur untuk segala hal senantiasa. Saudara, ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Tuliskan hal yang saudara ingin tuliskan. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Belajar mulai hari ini. Saya mau Tuhan makin hari makin hidup bagi Tuhan. Bersukacita selalu. Saya mau Tuhan sungguh-sungguh berdoa tidak putus-putus. Dan saya mau Tuhan untuk bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.